Bunyi sirine ambulan jam 2 pagi adalah teror bagi siapa saja. Minggu lalu, suara itu mampir ke rumah Ibu Dewi. Suaminya kolaps, muntah hebat, dan kejang di lantai ruang tamu. Diagnosa dokter, keracunan makanan akut level fatal. Tapi tunggu, mereka tidak makan seafood basi atau jajanan pinggir jalan yang kotor. Pelakunya justru ada di atas meja makan Anda sekarang. Mereka hanya memakan sayur bayam dan ayam goreng sisa kemarin yang dipanaskan ulang demi alasan sayang kalau dibuang. Niat hati ingin berhemat malah mengirim orang tercinta ke ruang gawat darurat. Sadarkah Anda, dapur yang Anda anggap tempat paling higienis sebenarnya adalah laboratorium kimia yang bisa mengubah makanan sehat menjadi racun karsinogenik mematikan dalam hitungan jam. Data Kemenkes membuktikan 70% keracunan justru terjadi dari masakan rumah. Stop main Russian roulette dengan nyawa anak dan pasangan Anda. Hari ini saya akan bongkar 4 makanan pembunuh senyap yang sering Anda panaskan ulang. Sebelum kita selamatkan nyawa keluarga Anda, tekan tombol like sekarang sebagai janji Anda peduli kesehatan mereka. Klik subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan fakta medis vital ini. Coba komen di bawah, saya siap berubah agar kita bisa saling mengingatkan. Mari kita mulai investigasinya. Sebelum kita menuding jari pada bayam atau nasi, kita harus membongkar mitos terbesar yang tertanam di otak masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Mitos bahwa asal sudah dipanaskan sampai mendidih, makanan pasti aman. Saya katakan dengan tegas, itu adalah kebohongan yang berbahaya. Untuk memahami kenapa masakan Ibu Dewi tadi malam bisa mengirim suaminya ke ICU, kita perlu meminjam mikroskop dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada level molekuler saat api kompor menyala untuk kedua kalinya. Mari kita bicara soal termodinamika dan biokimia sederhana. Saat Anda memasak bahan mentah, misalnya ayam atau telur untuk pertama kalinya, panas melakukan tugas mulia. Panas membuka ikapan protein yang rumit agar lebih mudah dicerna oleh usus kita. Dan panas membunuh bakteri. Ini disebut proses denaturasi positif. Makanan menjadi matang, lezat, dan bernutrisi. Tapi apa yang terjadi saat makanan itu dingin, lalu dipanaskan lagi? Saya ingin Anda membayangkan struktur nutrisi dalam makanan Anda seperti sehelai karet gelang baru. Saat dimasak pertama kali, karet itu ditarik. Ia meregang, tapi masih elastis. Ia kembali ke bentuk yang aman. Namun saat makanan itu masuk kulkas, lalu dikeluarkan dan dihajar lagi dengan suhu 100 derajat Celcius untuk kedua kalinya, struktur karet itu tidak lagi meregang. Ia putus. Ia hancur. Dalam istilah kimia, ini adalah kerusakan struktur sel. Protein yang tadinya bioavailable, mudah diserap tubuh, berubah bentuk menjadi senyawa asing yang bengkok. Ketika struktur ini rusak, tubuh Anda tidak lagi mengenalinya sebagai makanan. Sistem imun Anda melihatnya sebagai ancaman atau benda asing. Inilah yang memicu respons peradangan di usus. Bayangkan usus halus Anda dipaksa mencerna serpihan kaca mikroskopis, bukan bubur makanan yang lembut. Itulah kenapa perut terasa begah, kembung, dan sakit setelah makan makanan panasan. Tapi, kerusakan fisik molekul baru separuh dari cerita horor ini. Masalah kedua yang lebih mengerikan adalah reaksi oksidasi dan karsinogenik. Saat makanan didiamkan, ia berinteraksi dengan oksigen. Lemak mulai teroksidasi. Ketika lemak yang sudah teroksidasi ini dipanaskan kembali dengan suhu tinggi, terjadi percepatan reaksi radikal bebas. Anda sering mendengar istilah radikal bebas di iklan kulit wajah, bukan? Nah, bayangkan radikal bebas itu tidak menyerang wajah, tapi menyerang dinding lambung dan usus Anda. Senyawa nutrisi sehat berubah menjadi zat karsinogenik, zat pemicu kanker. Pada sayuran tertentu, pemanasan ulang mengubah nitrat, sahabat jantung, menjadi nitrosamin, musuh sel. Pada minyak dan lemak, ia berubah menjadi aldehida dan peroksida lipid yang bersifat racun bagi hati, liver. Jadi, saat Anda memanaskan sayur lodeh atau ayam goreng berulang kali, Anda sebenarnya sedang melakukan eksperimen kimia, mengubah nutrisi menjadi racun secara perlahan.
Dan faktor ketiga, yang sering kali fatal, toksin tahan panas. Banyak orang berpikir, kalau ada bakteri, panasin aja sampai 100 derajat, pasti mati. Betul, bakterinya mati. Tapi mayat bakteri dan kotoran atau toksin yang mereka tinggalkan tidak hancur oleh panas. Contohnya pada nasi. Bakteri Bacillus cereus mungkin mati saat Anda goreng nasinya. Tapi racun yang sudah mereka produksi saat nasi didiamkan itu sekuat baja. Racun itu tetap ada, masuk ke perut dan merusak sel-sel pencernaan Anda. Memanaskan ulang tidak membersihkan racun ini, justru hanya menyamarkannya dengan suhu hangat. Dapur Anda bukan lagi tempat mengolah berkat, tapi berubah menjadi laboratorium racun yang tidak disengaja. Sekarang, setelah Anda paham bahwa panas bukanlah solusi ajaib, mari kita bedah satu persatu tersangka utama yang sering menipu kita. Makanan pertama ini pasti sering Anda berikan pada anak-anak. Tersangka pertama dalam daftar hitam kita adalah makanan yang justru paling sering Anda banggakan sebagai menu sehat keluarga. Simbol kekuatan Popeye, menu wajib balita. Ya, kita bicara tentang sayuran hijau. Bayam, kangkung, sawi, selada. Seringkali skenarionya begini. Anda masak sayur bening bayam pagi hari. Siang hari masih sisa setengah mangkuk. Lalu dengan niat mulia anti mubazir, Anda panaskan lagi sore harinya untuk makan malam suami atau anak. Stop. Detik saat Anda menyalakan kompor itu, Anda tidak sedang menyelamatkan makanan. Anda sedang meracik koktail kimia berbahaya. Mari kita bedah transformasinya. Sayuran hijau, terutama bayam, secara alami menyerap senyawa bernama nitrat dari tanah. Dalam kondisi segar, nitrat itu tidak jahat. Ia justru bermanfaat untuk melancarkan aliran darah. Namun, nitrat adalah senyawa yang memiliki kepribadian ganda. Ia sangat tidak stabil. Saat sayur bayam didiamkan di suhu ruang, bakteri mulai bekerja mengubah nitrat menjadi nitrit. Proses ini dipercepat berkali-kali lipat saat Anda memanaskannya kembali. Masalahnya belum selesai di situ. Bencana sebenarnya terjadi saat nitrit ini masuk ke dalam tubuh Anda. Ketika nitrit bertemu dengan asam lambung dan protein dalam perut Anda, terjadi reaksi kimia mematikan. Nitrit bermutasi menjadi nitrosamin. Tolong catat nama ini baik-baik. Nitrosamin. Badan Penelitian Kanker Internasional menggolongkan nitrosamin sebagai karsinogen, zat pemicu kanker yang sangat agresif. Level bahayanya disejajarkan dengan zat-zat yang ditemukan dalam asap pembakaran karet atau rokok. Bayangkan ironinya, Anda memaksa anak makan sayur agar sehat. Tapi karena dipanaskan ulang, Anda justru menyuapkan zat pemicu sel kanker ke dalam tubuh mungil mereka sendok demi sendok. Dan efeknya tidak selalu menunggu tua. Ada dampak instan yang mengintai bayi dan anak-anak, namanya Blue Baby Syndrome atau metahemoglobinemia. Nitrit dalam bayam panasan sangat agresif mengikat hemoglobin darah. Akibatnya, darah anak Anda terkunci. Darah itu tidak bisa lagi mengangkut oksigen ke otak dan jantung. Gejalanya seringkali tidak disadari orang tua. Anak menjadi rewel tanpa sebab, terlihat lemas, mengantuk berlebihan, dan jika diperhatikan teliti, area sekitar bibir atau kuku jari terlihat membiru pucat. Itu adalah tanda tubuhnya sedang tercekik dari dalam karena kekurangan oksigen. Penelitian dari University of Wisconsin mempertegas risiko ini. Anak-anak yang rutin mengkonsumsi sayuran tinggi nitrat yang dipanaskan ulang memiliki risiko keracunan darah 40% lebih tinggi. Jadi mulai hari ini, mari buat perjanjian darah demi kesehatan keluarga. Khusus untuk bayam,
kangkung, dan sawi haram dipanaskan ulang. Masaklah dalam porsi kecil. Sekali masak, sekali habis. Jika sisa, buang. Jangan merasa bersalah membuang sisa bayam seharga Rp2.000. Merasa bersalahlah jika uang Rp2.000 itu ditukar dengan biaya kemoterapi atau perawatan intensif anak Anda di masa depan. Sayuran hijau adalah sahabat terbaik tubuh. Jangan ubah dia menjadi pengkhianat hanya karena rasa malas memasak ulang. Tapi, jika Anda pikir bayam adalah satu-satunya penjahat di dapur, tunggu sampai Anda melihat fakta tentang makanan pokok yang Anda makan 3 kali sehari ini. Pernahkah Anda mendengar istilah medis internasional fried rice syndrome atau sindrom nasi goreng? Jangan salah sangka, ini bukan penyakit karena kebanyakan makan nasi goreng. Ini adalah sebutan untuk keracunan makanan akut yang disebabkan oleh nasi sisa yang tidak ditangani dengan benar. Dan ironisnya, korbannya justru mereka yang merasa pintar mengolah sisa nasi menjadi nasi goreng. Mari kita berkenalan dengan penghuni tetap butiran beras Anda, bakteri Bacillus cereus. Bakteri ini berbeda dengan bakteri lain. Dia adalah tentara elit dunia mikroskopis. Mengapa? Karena Bacillus cereus memiliki kemampuan membentuk spora. Bayangkan spora ini seperti bunker anti kiamat atau cangkang baja. Saat Anda memasak beras menjadi nasi di dalam Magicom dengan suhu 100 derajat, bakteri dewasa mungkin mati. Tapi sporanya tidak. Spora ini bertahan hidup melewati panas mendidih itu. Mereka hanya tidur di dalam bunker pelindungnya. Bencana dimulai saat Anda mematikan Magicom atau mengambil nasi lalu membiarkannya di meja makan dengan suhu ruang atau suhu kamar. Begitu suhu nasi turun ke angka hangat-hangat kuku, sekitar 5 hingga 60 derajat Celcius, spora ini mendeteksi lingkungan sudah aman. Mereka menetas. Mereka bangun dari tidurnya dan mulai berkembang biak. Dalam hitungan jam, 1 koloni bakteri berubah menjadi jutaan. Dan inilah bagian yang paling mengerikan. Saat berpesta pora di nasi Anda, bakteri ini membuang kotoran. Kotoran inilah yang kita sebut toksin atau racun cereluide. Sekarang, mari kita masuk ke senario ibu hemat. Anda melihat nasi sisa kemarin di meja. Sayang dibuang, kita bikin nasi goreng aja, kan digoreng pakai api besar, bakterinya pasti mati. Benar, bakterinya mati terbakar api wajan. Tapi racunnya tidak. Toksin cereulide ini punya sifat heat stable atau tahan panas. Dia bisa bertahan dalam suhu ekstrim sekalipun. Jadi, analoginya begini. Anda berhasil membunuh ular berbisa di dalam rumah Anda. Tapi racun yang sudah disemburkan ular itu ke dalam air minum Anda tetap ada. Saat Anda memakan nasi goreng dari nasi sisa yang sudah terpapar suhu ruang terlalu lama, Anda sedang memakan kuburan bakteri, lengkap dengan racun aktifnya. Efeknya instan. Berbeda dengan salmonella yang butuh waktu harian, fried rice syndrome menyerang dalam 1 hingga 5 jam. Gejalanya brutal, muntah proyektil atau muntah menyembur hebat, dan kram perut yang melilit. Tubuh berusaha keras membuang racun itu secepat mungkin. Di dunia medis, pernah viral kasus tragis tahun 2008. Diterbitkan di Journal of Clinical Microbiology, seorang mahasiswa di Brussels meninggal dunia. Ya, meninggal setelah memakan pasta atau nasi sisa yang dia biarkan di suhu ruang selama 5 hari, lalu dipanaskan ulang. Livernya hancur karena toksin ini. Tentu, itu kasus ekstrim. Tapi diare dan muntah hebat yang sering dialami anak kos atau keluarga Indonesia di pagi hari, besar kemungkinan itu bukan masuk angin, tapi serangan nasi goreng. Jadi, bagaimana solusinya? Aturannya sederhana tapi tegas. Zona bahaya nasi adalah suhu ruang. Jangan pernah membiarkan nasi di luar Magicom lebih dari 1 jam.
Jika ada sisa, segera masukkan wadah tertutup, simpan di kulkas. Dingin kulkas akan menidurkan spora itu kembali sehingga tidak memproduksi racun. Ingat, nasi goreng yang enak berasal dari bumbu yang pas, bukan dari nasi basi yang dipaksakan. Namun, jika nasi dan bayam sudah membuat Anda ngari, tunggu sampai Anda melihat apa yang terjadi pada lauk pauk favorit anak-anak berikut ini, terutama jika Anda memanaskannya dengan microwave. Kita sudah bicara soal sayur dan nasi. Sekarang, mari bicara soal bintang utama di piring Anda, protein hewani. Telur dan ayam, dua sumber protein paling sempurna di muka bumi. Namun, kesempurnaan ini hancur lebur saat Anda menekan tombol start pada microwave atau menyalakan kompor untuk kedua kalinya. Mari kita mulai dengan telur. Telur adalah protein yang sangat sensitif. Ia baperan terhadap panas. Saat Anda memasak telur pertama kali, rebus, ceplok, atau dadar, proteinnya matang sempurna dan mudah diserap tubuh. Tapi, saat Anda memanaskan ulang telur sisa, terutama telur balado sisa kemarin sore, Anda memicu proses oksidasi lemak dan protein. Bayangkan besi yang berkarat. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada level mikroskopis di dalam telur Anda. Struktur kimianya rusak. Saat telur berkarat ini masuk ke lambung, tubuh Anda bingung. Enzim pencernaan kesulitan memecahnya. Akibatnya, gas menumpuk, perut terasa begah, kembung, dan bagi mereka yang sensitif bisa memicu diare eksplosif. Bahaya ini meningkat 10 kali lipat jika telur itu diolah dengan susu, santan, atau mayones. Kombinasi protein telur dan lemak susu yang dipanaskan ulang adalah resep racun yang sempurna untuk memicu peradangan serius di dinding usus Anda. Jadi, untuk telur, no compromise. Masak, makan, habiskan. Jangan disimpan. Sekarang, tersangka berikutnya, ayam. Pernahkah Anda memanaskan ayam goreng sisa, lalu saat digigit rasanya alot seperti karet ban? Atau baunya sedikit off? Itu adalah teriakan putus asa dari protein yang hancur. Daging ayam memiliki densitas protein yang sangat tinggi. Pemanasan berulang mengubah susunan proteinnya dari yang digestible, bisa dicerna, menjadi sesuatu yang asing bagi usus. Inilah penyebab utama kenapa anak-anak sering sakit perut di hari Senin setelah menghabiskan sisa ayam goreng liburan minggu. Tapi, ancaman terbesarnya bukan cuma soal rasa alot. Ancaman terbesarnya bernama cold spots. Ini adalah dosa terbesar microwave. Microwave bekerja dengan gelombang elektromagnetik yang seringkali tidak merata. Bagian luar ayam mungkin panas mendidih sampai berasap, membuat jari Anda kepanasan saat menyentuhnya. Anda pikir sudah aman? Salah besar. Lihat visual thermal ini. Bagian dalam daging, dekat tulang, seringkali masih dingin. Suhunya tidak cukup membunuh bakteri. Di bunker dingin inilah, bakteri ganas seperti Salmonella dan Campylobacter bertahan hidup. Mereka tertawa melihat Anda. Saat Anda memakan ayam itu, Anda menelan daging yang luarnya gosong, tapi dalamnya masih menjadi kebun binatang bakteri aktif. Sebuah studi mengejutkan menunjukkan bahwa infeksi salmonella dari ayam yang dipanaskan tidak merata dengan microwave, dampaknya lebih parah daripada memakan ayam setengah matang biasa. Kenapa? Karena struktur daging yang sudah rusak memudahkan bakteri masuk lebih cepat ke aliran darah. Gejalanya bukan main-main, demam tinggi, kram perut yang melumpuhkan, dan dehidrasi berat. Solusinya? Jika Anda terpaksa sekali memanaskan ayam, jangan pakai microwave. Gunakan wajan, beri sedikit air, dan tutup rapat agar uap panas menembus sampai ke tulang. Atau, potong ayam menjadi suwiran kecil-kecil sebelum dipanaskan. Pastikan panas menembus setiap serat daging. Jangan biarkan kemalasan menggunakan microwave mengorbankan kesehatan pencernaan keluarga Anda. Ayam goreng memang enak, tapi tidak sebanding dengan biaya rawat inap karena infeksi bakteri. Lantas, bagaimana cara kita bertahan hidup di dapur tanpa membuang makanan, tetapi tetap aman?
Apakah kita harus masak dadakan setiap kali makan? Tentu tidak. Saya punya kuncinya di bab terakhir ini. Tarik napas dalam-dalam. Saya tahu, setelah mendengar semua fakta mengerikan tadi, rasanya Anda ingin membakar dapur dan memesan makanan online selamanya. Tapi tenang, itu bukan solusinya. Masakan rumah tetaplah yang terbaik, jika Anda tahu cara mengendalikannya. Anda tidak perlu menjadi ahli mikrobiologi untuk menjaga keluarga tetap aman. Anda hanya perlu menghafal satu rumus sederhana yang saya sebut hukum besi 222. Tulis rumus ini di kertas, tempel di pintu kulkas Anda. Ini adalah tameng terakhir pertahanan keluarga Anda. Mari kita bedah satu persatu. Aturan pertama, maksimal 2 jam di suhu ruang. Ingat bakteri zombie pada nasi tadi? Mereka punya jam biologis. Di iklim tropis Indonesia yang panas dan lembab, bakteri membelah diri setiap 20 menit. Jadi, setelah masakan matang, jam hitung mundur dimulai. Anda punya waktu maksimal 2 jam untuk menyajikannya di meja makan. Begitu lewat 2 jam, zona bahaya. Jangan menunggu makanan benar-benar dingin sampai berjam-jam. Mitos kuno bilang, jangan masukkan makanan panas ke kulkas, nanti kulkas rusak. Itu mitos. Kulkas modern didesain kuat. Justru membiarkan makanan di luar seharianlah yang merusak usus Anda. Jika uap panasnya sudah hilang, sekitar 30 hingga 60 menit, langsung masukkan kulkas. Aturan kedua, maksimal 2 hari di chiller. Kulkas bagian bawah, chiller, bukanlah berangkas ajaib yang menghentikan waktu. Suhu dingin hanya memperlambat pembusukan, tidak menghentikannya. Bakteri sikrofilik, pecinta dingin seperti listeria, masih bisa tumbuh pelan-pelan. Untuk makanan berisiko tinggi, santan, susu, daging olahan, batas amannya adalah 2 hari. Masak Senin, maksimal makan Rabu. Lewat dari itu, jangan dicicipi, jangan diendus, buang. Ingat, hidung manusia tidak bisa mencium bau bakteri patogen, penyebab penyakit. Makanan bisa saja baunya normal, tapi isinya sudah penuh racun. Investasikan uang Anda untuk membeli spidol dan label. Biasakan menulis tanggal. Jangan mengandalkan ingatan, kayaknya ini baru kemarin deh. Ingatan kita sering menipu. Dan taruhannya adalah kesehatan ginjal. Aturan ketiga, maksimal 2 kali pemanasan. Revisi, 1 kali jauh lebih baik. Idealnya, makanan hanya boleh dipanaskan 1 kali. Dari kulkas, panaskan, makan habis. Tapi jika terpaksa sekali, batas toleransi absolutnya adalah 2 kali. Lebih dari itu, struktur kimia makanan sudah rusak total dan menjadi karsinogenik. Dan ingat pengecualian fatal kita tadi? Untuk bayam dan sayur hijau, angkanya adalah 0. Jangan dipanaskan sama sekali. Lalu, bagaimana caranya biar tidak mubazir, Dok? Jawabannya adalah manajemen porsi, meal prep. Ubah kebiasaan Anda mulai hari ini. Saat Anda selesai memasak 1 panci besar soto ayam, jangan hidangkan 1 panci itu di meja makan untuk diaduk-aduk bekas mulut orang banyak. Lakukan teknik pisah duluan. Ambil wadah-wadah kecil. Bagi makanan segera setelah matang. 1 wadah untuk makan siang ini, 1 wadah untuk makan malam, masukkan chiller. 1 wadah untuk cadangan lusa, masukkan freezer. Dengan cara ini, saat Anda mau makan malam, Anda hanya mengambil 1 wadah kecil dan memanaskannya. Sisa makanan lain di kulkas tetap perawan, tidak tersentuh, tidak terkontaminasi udara, dan suhunya stabil. Ini bukan cuma soal kesehatan. Ini soal menghargai makanan dengan cara yang benar. Anda mungkin berpikir wadah kaca itu mahal, tapi percayalah, 1 set wadah kaca kedap udara harganya lebih murah daripada biaya 1 kali infus di UGD akibat keracunan makanan. Jadi, mulai sekarang, jadilah manajer cerdas di dapur Anda sendiri.
Terapkan 2-2-2 dan pisahkan porsi sebelum disajikan. Sekarang kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya solusinya. Tapi semua ini percuma jika Anda tidak melakukan satu hal terakhir yang akan saya sampaikan di penutup ini. Saya tahu apa yang sedang bergejolak di pikiran Anda sekarang. Ada suara kecil di kepala Anda yang berbisik. Duh, tapi kan sayang dok, makanan masih banyak kok dibuang. Atau mungkin, nenek saya dulu tiap hari makan sayur angetan, umurnya panjang sampai 90 tahun. Izinkan saya menjawab keraguan itu dengan logika matematika sederhana. Mari kita berhitung. Harga seikat bayam di pasar mungkin hanya 3.000 sampai 5.000 rupiah. Harga sepiring nasi sisa mungkin nilainya tak lebih dari 2.000 rupiah. Sekarang, bandingkan dengan harga yang harus Anda bayar jika perjudian di dapur itu gagal. Biaya pendaftaran IGD, ratusan ribu. Biaya rawat inap karena infeksi bakteri atau tipus, jutaan rupiah per malam. Belum lagi biaya cuci darah jika ginjal rusak akibat paparan racun kimia jangka panjang. Itu puluhan juta rupiah seumur hidup. Dan ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Penderitaan orang yang Anda cintai. Bayangkan perasaan bersalah itu. Bayangkan melihat anak Anda merintih sakit perut, muntah tanpa henti, hanya karena kita sayang membuang sisa makanan seharga uang parkir. Apakah sepadan? Apakah ginjal suami Anda sepadan dengan sisa gulai santan? Apakah masa depan anak Anda sepadan dengan sisa bayam 3.000 rupiah? Tentu tidak. Kesehatan bukanlah takdir semata. Kesehatan adalah pilihan, dan pilihan itu dibuat setiap hari di dapur Anda. Anda bukan sekedar tukang masak di rumah. Anda adalah menteri kesehatan bagi keluarga kecil Anda. Anda adalah garda terdepan. Keputusan Anda menentukan apakah keluarga Anda tumbuh sehat atau menumpuk penyakit. Jangan merasa bersalah saat membuang makanan yang sudah tidak layak. Justru merasa banggalah. Katakan pada diri sendiri, saya membuang racun ini untuk menyelamatkan keluarga saya. Itu adalah tindakan kepahlawanan yang sunyi. Hari ini, Anda sudah memegang ilmunya. Anda sudah tahu fakta yang tidak diketahui 90% orang di luar sana. Tapi ilmu ini tidak berguna jika berhenti di Anda. Di luar sana, di grup WhatsApp keluarga Anda, di grup arisan, di grup tetangga, masih ada ribuan ibu yang saat ini sedang memanaskan sayur bayam untuk anaknya tanpa tahu bahaya yang mengintai. Tugas Anda sekarang adalah menyelamatkan mereka. Saya mohon dengan sangat, bagikan video ini, kirimkan ke grup WhatsApp keluarga besar Anda sekarang juga. Jangan takut dibilang cerewet. Satu klik share dari Anda secara harfiah bisa mencegah satu kasus gagal ginjal atau keracunan fatal hari ini. Jika Anda berkomitmen untuk menjaga dapur Anda tetap aman, ketik di kolom komentar, "Saya siap sehat." Saya ingin melihat berapa banyak pahlawan kesehatan keluarga yang hadir di sini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal panjang umur, tapi soal hidup berkualitas sampai tua. Saya Dr. Darmawan. Ingat, mencegah selalu lebih murah daripada mengobati. Salam sehat untuk keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.